Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Lia Puspita. Lia, terima kasih hadir dari Menembus Mata Batin. Kamu pernah nggak sih punya pengalaman mistis melihat makhluk gaib, hantu, atau yang seperti itu? Kalau untuk melihat sendiri, Lia belum pernah. Tapi pengen sih, pengen lihat hal-hal yang seperti itu. Orang-orang tuh biasanya menghindari jangan sampai melihat loh. Iya. Kenapa kamu pengen melihat? Karena yang satu Lia juga orangnya nggak takut ya. Terus juga Lia emang suka kepo kalau ada teman-teman yang bisa lihat gitu. Terus juga suka teman-teman yang mungkin indigo. Aku sering searching di YouTube gitu. Cari informasinya gitu. Iya. Kamu udah usaha nggak misalnya untuk ketemu makhluk gaib? Kamu udah datang kemana atau nggak ngapain gitu? Belum sih, belum saat ini belum. Enggak ya? Belum. Tapi memang penasaran aja gitu? Iya, penasaran. Kalau ketemu mau ngapain? Pengen lihat. Lihat aja? Iya, lihat aja. Oke, mudah-mudahan malam hari ini partisipan yang akan hadir bisa memenuhi rasa penasaran kamu nih. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Didit. Selamat malam Mas Didit. Malam, selamat banget kembali. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Dan saya peramal. Oh, memang membuka praktek? Iya, membuka. Awalnya saya pengusaha, jadi tiba-tiba saya berhenti karena gagal. Jadi sekarang jadi buka peramal. Oke. Apa yang mau Mas Didit ceritakan pada kami? Ya waktu itu kan saya memuja pesugihan. Karena waktu itu saya sering dihina. Sering dihina karena ekonomi ya. Karena akhirnya saya dikenalkan sama teman akhirnya saya terjun langsung ke gua. Dan ke gua ya. Oke. Di sana saya mengadakan semacam ritual selama 3 malam. Apa yang dilakukan di sana ritualnya? Kayak semacam betapa dan puasa dan kayak semacam bertemu mimpi dan bertemu wahyu kayak gitu. Mimpinya seperti apa Mas? Ya kamu harus ketemu dengan ini kayak semacam monyet gitu ya. Waktu bertemu dengan monyet itu apa yang terjadi? Yang terjadi itu semacam perjanjian. Apa perjanjian? Perjanjiannya waktu itu dalam waktu 40 hari harus memakan tumbal. Tumbalnya apa? Tumbalnya semacam kawan akrab saya sama tahu-taunya di sana orang tua saya yang saya jadi korban. Oke. Nah, apa hubungannya dengan profesi Anda sebagai peramal? Saya ingin menjadi betul-betul kembalilah ke jalan Tuhan yang baik. Gitu. Nah, jadi Anda nggak mau ada tumbal lagi setelah orang tua ditumbalkan, makanya meninggalkan pesugihan itu. Iya, dia meminta 15 orang. 15 tumbal? 15 tumbal biar saya tambah maju mengembangkan usaha. Tapi nggak Anda penuhi? Enggak saya penuhin, karena saya keburu panggilan hati untuk Oke. nggak mau lagi. Baik, setelah tidak mau lagi melakukan ritual atau pesugihan, apa yang terjadi? Kayak semacam ini pada berdatangan dengan saya. Itunya selalu menghantui pikiran saya kemana saya berjalan, kemana saya melangkah, itu selalu ada dengan saya. Apa yang selalu ada tuh apa? Kayak semacam genderuwo besar, kayak semacam monyet-monyet yang besar itu ada. Oh, monyet yang pernah Anda lihat tuh? Iya, ada hadir. Sekarang di studio ini ada? Ada. Di sebelah mana? Itu. Sebelah sini. Sosok monyet? Iya. Monyetnya itu besar atau? Besar. Besar. Iya, besar.
Oke, dan dia selalu mengikuti dan menjaga. Iya, enggak, bahkan akan mencelakai saya karena ada sesuatu hal yang belum saya kembalikan. Apa itu? Kayak semacam batu ya. Jimat lah ya. Jimat, ya. Kenapa nggak dikembalikan? Karena bagi saya tadinya saya nggak mau menginjak ke sana lagi. Oke. Baik. Jadi malam ini datang ke menembus mata batin supaya bisa lepas dari perjanjian gaib itu. Iya. Benar-benar makhluk-makhluk yang pernah mengikuti Iya. bisa benar-benar meninggalkan Iya. Pak Didit gitu Iya. ya, dan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Baik. Kami akan ajak Pak Didit untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Didit, terlahir tanggal 12 Maret 1987. Sosok yang cerdik dan pandai memecahkan persoalan. Namun dia sangat mudah menyerah dan lebih memilih jalan pintas. Saya melihat ada perjanjian gaib antara Didit dengan siluman yang menjanjikan kekayaan. Namun, imbalan yang dimintanya sangat berat. Tapi Didit rela membayarnya karena gelap mata. Saya melihat di dalam mata batin saya ada sosok kera bertubuh besar. Siluman kera yang menguasai tubuh Didit. Mengganggu sekali di kuping saya. Saya mendengar suara-suara kera di kepala saya terus-menerus. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Mas Didit dengan tanggal lahir 12 bulan 3 1987. Mas Didit melakukan pesugihan, sudah ada tumbal 5 orang, dan sosok gaib yang waktu itu didapati waktu melakukan ritual mendapatkan pesugihan ini adalah seperti monyet ya. Dan monyet ini minta 15 tumbal. Baru dipenuhi 5 dan mau melepas dari perjanjian ini karena ternyata yang terakhir ibu Anda sendiri harus ditumbalkan. Dan setelah tidak mau menggunakan pesugihan, tapi sosok itu mengganggu dan tidak mau lepas. Iya, betul. Sosok monyet dan kera ini, sosok monyet atau sosok-sosok ini sering sekali dan sampai sekarang di tengah malam muncul ya. Iya, betul. Di jam 12 sampai jam 2 pagi. Iya. Itu yang saya rasakan di sini. Iya. Kalau saya melihat Mas Didit, saya mencium aroma yang sangat familiar sekali, kayak seperti buah-buahan pisang gitu. Buah-buahan pisang. Oh, emang makanan Iya. monyet. Iya, Iya. itu dia, Saya sering pisang. melakukan ritual itu. Oh, jadi ritualnya tuh selalu menyediakan pisang memang. Pisang sama-sama kepala kambing. Pisang sama Kepala kepala kambing. Iya. Ditaruh di rumah gitu. Di rumah, di kamar saya pribadi. Tapi kalau dilihat dari perawakannya baik, Iya. maksudnya saya tidak judge ya, saya tidak menilai dari luar apa-apa. Dari cara berbicara, aura, attitude-nya, nggak nunjukin sih kalau kamu itu pelaku mistis. Itu maaf sekali lagi saya nanya, ini beneran Mas Didit tidak menyembunyikan satu fakta apapun ya? Bahkan 1987. Kalau saya kasih tantangan sekarang, saya boleh lihat gak KTP-nya? Oh, di sana di. Oke, oke. Tapi Roy, kan kamu suka bilang kalau pelaku mistis atau mungkin yang bersahabat dengan makhluk gaib ini kadang-kadang perawakannya atau Jauh lebih bentuknya dewasa dari lebih tua biasanya. daripada umurnya ya. Iya betul sekali, Bay. Sangat akurat gitu ya. sekali. Oke. Sangat menyeramkan sekali sih kalau saya bilang. Karena mengganggu hidupnya dia dan dia nggak bisa tidur sama sekali. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Itu yang membuat dia mungkin jadinya jadi capek gitu. Saking capeknya ya udah jadi nggak susah tidur, nggak bisa. Si kera ini datang dan bikin nggak bisa tidur tuh untuk apa sebenarnya? Roy? Apa yang Mengganggu diinginkan? Mas Didit. Saya curiga juga sama Mas Didit. Kamu janjiin sesuatu ya sama makhluk ini? Iya. Apa makanya itu? Kayak saya akan menjanjikan itu lagi, nyawa lagi.
Dia bilang Mas Didit sudah menumbalkan 5 orang. Apakah itu memang mereka ini diserahkan buat si kera ini? Iya, betul. Untuk dikerahkan untuk si kera ini. Dan sebenarnya dia ada darah-darah gitu lah. Mau tumbal terus ya? Betul. Si kera ini ada di dalam studio saat ini. Saya sih ngerasa ada di dalam, bersemayam di dalam tubuhnya Mas Didit. Tapi belum keluar. Jari kamu kenapa ya? Kenapa Mas Ada Didit? pergerakan yang sangat signifikan. Kayak dilawan nih, kayak ditahan. Kalau ada sesuatu keluarin aja Mas Didit. Saya berusaha untuk bantu. Kenapa Mas? Anda merasakan sesuatu? Iya, Apa yang dirasakan? kayak berlawanan gitu. Perlawanan apa maksudnya? Iya, kayak semacam mau menerkam gitu. Seperti ada yang Iya. mau menerkam. Iya, seperti ada yang mau menerkam. Dari mana? Dan udah ada di samping kita. Ada di sekitarnya Mas Didit, sampingnya. Iya. Sudah ada di samping kita di sini. Saya khawatir nih jadinya. Mas Didit bawa sesuatu jimat dan sesuatu yang kau bawa di dalam. Bawa di luar. Oh, boleh diambil kah? Saya boleh lihat kah? Oh iya, Baik. boleh. Ya silakan. Cincinnya 2 tuh sangar Mas. Iya, cincinnya 2 sangar banget ya. Kanan kiri. Iya. Dan saya ngerasa dia tuh kayak oke lah. Nanti tahan. Iya, siap. Silakan dibuka Pak Didit. Mas Didit. Mas Didit. Cincin. Dan ini cincin-cincin yang belum saya kembalikan. Cincin batu. Iya. Ini batu cincin ada 4. Kamu merasakan apa dari benda-benda ini, Ron? Saya ngerasa nggak enak. Saya ngerasa pusing di sini. Kepala saya sakit banget liatnya. Mau muntah liatnya. Karena ini energinya negatif. Kapan kamu bisa kembaliinnya? Malam Jumat Kliwon. Malam rencana Jumat Kliwon. Iya. Harus malam Jumat. Harus. Dan Karena selama ini nggak pernah. nggak pernah. Mas Diditnya sendiri nih, terlepas dari barang-barang ini, saya tuh ngelihat kamu kayak dibisik-bisikin sesuatu Iya. dari monyet dan kera. Iya. Kalau memang itu yang kamu rasakan, keluarin aja sekarang deh. Soalnya saya sakit kepala lihat nih kalian berdua kayak ngobrol sendiri. Pantesan tangannya tuh gesturnya kayak Iya. gerak-gerak padahal dia lagi komunikasi sama. Iya. Apa yang dia bicarakan? Kasih tau aja ke Bayu. Yang dibicarakan suruh pergi aku dari sini. Pergi dari sini? Iya, akunya suruh. Saya hanya tuh suruh pergi keluar, jangan kayak di sini gitu. Kayak Mas Diditnya. Iya, saya bertahan. Dan dia akan mencelakai seseorang. Dia Yang ada di membisikin- ruangan Yang sini? ada di ruangan sini akan dicelakai. Yang ada di ruangan sini yang dicelakain. Iya, dia minta begitu. Tapi saya jangan. Siapapun makhluk halus atau jin-jin yang mendiami tubuh Didit, masuk sekarang juga. Undang teman kamu Mas Didit. Saya undang siapapun, makhluk apapun, dan jenisnya ke dalam tubuh Mas Didit. Mau ngapain? Mau diajak komunikasi. Mau ditanya maunya apa? Siapa? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Manggil. Saya mau tanya kenapa gangguin yang punya badan namanya Didit? Iya, Rin. Kenapa? Saya betah di dia. Kamu yang
selama ini ngikutin pemilik badan ini? Iya. Kenapa? Saya. Karena dia belum memenuhi janji saya. Janji apa? Dia akan memberikan 2 orang lagi. 2 orang lagi? Iya. Siapa yang mau dibutuhkan? Temannya dia. Siapa? Temannya dia. Gitu ya? Iya. Kami minta semua perjanjiannya berakhir malam hari ini. Bisa? Pergi tinggalkan pemilik badan ini? Bisa? Bisa. Sama saya minta Masalah suci. dengan saya. Apa syaratnya? Kembalikan barang yang punya Apa? saya. Jimatnya? Jimat Tempat Iya. kamu? Iya. Ikatan dengan pemilik badan ini? Iya, kembalikan. Kenapa baik? Masuk lagi. Panggil. Jangan suruh pergi dulu. Panggil. Datang. Masuk ke dalam tubuh Didit. Kosongin pikiran. Biar dia masuk lagi. Kenapa sih? Saya monyet siluman keras siluman siapapun yang datang di sini. Ada yang datang lagi. Ada yang datang. Masuk ke dalam tubuh Didit. Saya undang semua makhluk halus ke dalam tubuh Didit. Ada. Iya. Kamu dengar juga suaranya gitu. Iya. Di sini ada yang nggak aman, Kang. Masuk lagi. Penonton bantu fokus ya. Bantu. Biar dia bisa datang malam ini. Kita minta dia pergi tapi emang harus datang dulu. Ini kan salah satunya kan. Iya. Mau korban lagi. Keluarin semuanya. Ini saya nggak pakai sarung tangan nih. Tunjukin. Kamu yang minta tumbal ya? Nih, lihat nih. Datang. Ibunya pemilik badan ini kamu tumbalin. Iya. Kamu bikin mati. Iya. Kamu janjiin apa buat pemilik badan ini? Kekayaan. Kekayaan, kesuksesan, hidup berlimpah. Tapi kamu minta tumbal. Iya.
Kenapa ibunya yang kamu minta? Karena kunci utama kesuksesan ibunya. Kenapa Karena ibunya? harus ibunya. Kenapa ibunya? Karena harus kesuksesan. Ngapain? Melawan saya. Kamu lawannya saya. Berani. Maju. Lihat nih. Masih mau tumbal? Masih mau korban? Masih mau? Saya butuh martil di sini. Saya dengar suara ada kayak orang mendengkur, kayak suara. Kamu juga dengar, Li? Di sini saya dan Bayu tuan rumahnya. Kalau makhluk apapun itu udah beda alam sama kita. Ada kain nggak ya? Kain hitam. Supaya dia nggak mentah-mentah. Suara Aduh, apa ya? suaranya. Saya akan stop perjanjiannya di sini. Nih, rumah kamu. Tuh. Tuh. Keluar. Dari tubuh Didit. Mau korban? Nih korban. Makan korban. Ini kesayangan kamu. Hancur kan? Nih, monyet, siluman kera. Siluman kera. Habis semuanya. Ngasih kesuksesan buat pemilik badan ini supaya kamu dapat darah tumbal. Iya. Gak ada darah lagi, gak ada tumbal-tumbal lagi. Saya pengen kamu pergi selamanya dari tubuh ini. Saya perintahkan atas nama Roy Kiyoshi. Saya gak mau kamu gangguin Didit lagi. Apa? Selesai. Udah selesai semuanya di sini. Nggak ada perjanjian lagi. Rumahnya, rumah tempat kamu udah hancur. Untuk cincin yang dia pakai itu enggak ya? Iya. Nah, pasti ada Ania juga nih. Mau dikembalikan malam Jumat Kliwon. Tapi udah saya hancurin dulu sebelum malam Jumat Kliwon. Udah gak ada lagi rumahnya siluman kera kayak kamu. Keluar dari tubuh Didit selamanya. Kamu nggak bisa minta tumbal lagi. Ya, maafin yang punya badan ini. Dia pernah salah minta pesugihan. Udah selesai. Kok kayak suaranya suara Kera-kera gitu. gitu. Kayak dia nahan marah gitu. Saya tertarik dengan ini. Apakah saya boleh lepaskan ini? Saya juga suka yang itu. Keluarin.
Udah lepas, Roy? Iya, Apa belum? Masih setengah. masih setengah. Tapi saya merasa ini jauh lebih baik daripada yang tadi. Karena dia udah ngerasa terancam gitu dan mulai pergi. Saya ngerasa udah nggak 100% atau bahkan 50% lagi sudah 20%. Ini udah Mas Didit ya? Udah. Mas Didit bisa dengar kami. Apa yang dirasain, Mas? Apa di bagian kepala? Sakit? Iya, Apa rasanya? kayak semacam kesemutan. Kesemutan di kepala. Oh, saya boleh lihat nggak? Penasaran saya sama kalungnya apa sih? Boleh Iya. keluarin Iya. nggak? Sepertinya kayaknya batu juga deh. Coba lihat deh, keluarin deh. Tuh. Kayak penuh batu-batu gitu ya. Iya. Tangannya, lehernya. Dari sana semua batunya? Enggak, kalau ini lain. Bukan. Itu apa? Kalau ini dari untuk yang jodoh lama ya, terus yang segala permasalahan itu saya kadang-kadang minta bantuan ke ini gitu. Maksudnya minta Apabila bantuan? misalnya gini, ada seseorang yang datang ke saya untuk utang piutang yang lama misalnya dibayarnya, jadi saya dengan meniup ini kadang-kadang itu 2 hari atau 3 hari langsung si yang bersangkutan membayar. Dan di sini juga ini itu di luar dari itu ya, di luar dari yang tadi pesugihan. Jadi saya berusaha mencari guru terus karena saya ketakutan kan dihantui terus monyet itu. Jadi profesi Anda sebagai paranormal Iya. itu dengan menggunakan media batu-batu ini Iya, di dan tangan, kartu. di Enggak, leher, kalau ini cuma ya untuk pemanis doang. Iya. nggak ada isinya. Ada sih, tapi ya biar pemanis, biar orang apa karismatiknya. Oke. Mungkin Anda merasakan ini ada fungsinya Iya. ya. Kalau kebaikan ini bisa untuk bikin orang jadi bayar utang, ini jadi karismatik. Tapi yang Roy lihat dari benda-benda ini Ada isinya semuanya dan tertarik saya ingin sebenarnya tapi karena si Diditnya sendiri suka ya jadi saya apa boleh buat ya. tapi positif atau negatif? Itu bisa jadi positif dan bisa jadi negatif sih sebenarnya. Dan dia ketakutan banget kalau cincinnya saya hancurkan dan saya sita. Itu saya baca pikirannya. Benar kan? Iya betul ya. Ketakutan banget ya? Takut banget ya kalau diambil saya hancurin. Saya sih sebenarnya nggak. Kalau yang tadi udah nggak apa-apa karena saya dihantui ya. Iya. Sebelum kesini aja itu tadi menghantui saya datang terus. Ini sekarang dengan makhluk apa namanya dengan batu-batu ini bisa hilang nggak Roy? Makhluk-makhluk yang menghantui dia? Soalnya kan walaupun udah dihancurin tapi masih ada yang lain. Sebenarnya di rumahnya juga segambreng gitu, segobrok, ya? Apa sih Satu box, Iya, satu Koleksi gitu ya. Iya, satu koleksi, satu kresek, satu bunch of itu batu. Satu kantong Iya. batu-batuan. Satu gerondong, satu kantong deh kayaknya. Aku lihat tuh koleksinya dia tuh semuanya kayak berbentuk batu, ya kan Mas Didi? Iya betul sekali. Simpan banyak batu ya. Betul. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kita tuh sebenarnya dia itu mencoba untuk manipulasi di mana rumahnya yang aslinya sih sebenarnya, rumahnya makhluk halusnya. Jadi ada banyak gitu, ada banyak banget kan. Jadi bingung yang mana yang harus dihancurin buat Mas Diditnya. Tapi yang dikasih ke aku itu sebenarnya aku dalam hati aku dan dalam penglihatan mata batin aku mencium bau-bau sebenarnya ada yang lain gitu, tapi nggak diserahkan ke aku. Masih ada yang disimpan ya. Masih ada. Tapi dia tuh masih sayang dan masih kayak ketakutan kalau saya hancurin. Dia masih setengah hati kayaknya. Masih setengah hati sebenarnya. Tapi kalau saya lihat itu
tuh mestinya seharusnya bawa segambreng itu. Iya, semuanya dibawa ke sini benar-benar kalau mau dihilangin. Kalau misalnya ternyata ya tadi kan Mas Didit mau menghilangkan makhluk-makhluk ini ya dari Mas Didit ya. Kalau dengan menghilangkan makhluk-makhluk ini tiba-tiba kemampuan Mas Didit sebagai peramal hilang, gimana? Oh, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya menjalankan hidup yang baik lagi. Saya sih itu bebas ya Mas Didit mau profesinya apa, tapi mau paranormal atau mau jadi kolektor batu juga terserah. Tapi yang jelas kalau ada korban-korban lagi, tampaknya kamu harus korbanin semua batunya beberapa. Ya. Karena itu jadi rumah kuntilanak, genderuwo, siluman monyet dan yang lain-lain. Karena bisa di luar kendali dia ya. Iya, di luar Minta kendali korbannya, dia. minta tumbalnya. Minta tumbal, korban lagi dan segala macam. Tapi aku penasaran deh, kan bisa ngeramal kartu tuh. Iya. Ngeramalnya tuh maksudnya tentang apa? Percintaan, karir, mau ke depannya. Tapi Menerawang banyak ke juga depan. yang datang ke Iya, kebanyakan ibu-ibu. ibu-ibu. Iya. Itu kalau lagi ngeramal ada bisikan-bisikan yang ngasih tahu. Iya. Enggak, itu menggunakan sambatan. Saya tuh sebenarnya Kebetulan saya. kayak ngelihat dia tuh dia kayak punya mata ketiga gitu ya. Iya. Tadi entah tuh bapak kenapa saya. ya. Saya tuh ngerasa sesuatu yang aneh nih di kepala saya, seperti dia tuh punya mata ketiga di sini, terus dia tuh kayak gini nih tuh. Tapi saya berharap sih digunainnya Dengan yang baik. dengan Untuk yang baik kebaikan. sih. Iya. Gak usah coba-coba ilmu monyet ini. Enggak, makanya yang ini dibuang, yang sekarang ini yang seperti Mas Roy. Iya. Tapi tempat yang disediain ruangan khusus buat buah-buahan dan kepala kambing itu masih ada nggak? Udah saya tinggalkan. Maksudnya masih ada? Masih atau ada. Ruangan tempat masih, itu? Masih ada. Sampai sekarang nggak boleh dibuka kecuali sama saya sendiri. Itu. Wow. Kalau dihilangkan gitu, Orang itu sakit langsung. Kalau yang membuka orang lain selain aku ya, itu tiba-tiba sakit. Gimana kamu ngelihatnya Roy, ruangan itu? Ron, saya tuh sayang banget Mas Didit, kamu tuh masih setengah hati. Iya. Aduh, ruangan itu sebenarnya juga memancing saya lagi untuk. Jadi ini sebenarnya mata nih. Kayak kamu punya batu cincin kan. I see. Saking kebanyakannya, jadi yang saya lihat di sini tuh gini, dikelilingin batu itu. batu-batu dan batu-batu permata itu loh. Batu-batu itu makhluk, tempat makhluk itu. Betul. Iya, betul ya. Ini kayak matahari gitu loh. Jadi sebenarnya Anda punya kelebihan, Mas. Iya. Anda punya kemampuan yang sebenarnya bisa digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau masih menggunakan ritual, masih menyiapkan tempat untuk ritual-ritual seperti ini, ya mereka gimana mau pergi? Tapi rumah yang sekarang itu, yang sekarang ada itunya udah saya tinggalkan dan saya jual karena saya takut. Oh, jadi tempat ritual itu sebenarnya udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh, Anda udah pindah dari rumah itu? Iya, udah pindah karena saya takut. Jadi setelah aku berhenti ritual, itu tiba-tiba aku gabuk jatuh, tidak punya apa-apa lagi, ditarik semuanya, harta benda saya ditarik semuanya. Roy, kalau orang melakukan pesugihan, menurut kamu ada yang aneh nggak sih dengan kepribadiannya? Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah udah pasti dong, soalnya kan karena dipengaruhi oleh makhluk-makhluk sekitarnya. Jadinya kepribadiannya bisa jadi ngikutin makhluk halusnya apa bentuknya. Kadang bisa temperamen, kadang ada yang bisa lembut sekali, lembut banget. Ternyata makhluk halusnya nenek-nenek kayak gitu. Berbagai rupa dan bentuk, mereka kan saling ganti-gantian tiap hari. Saya nggak yakin juga karakter Mas Didit hari ini dengan besok bisa berubah lagi. Betul. Soalnya Betul. Mas dari tadi kalau udah aja ngobrol loncat-loncat gitu. Iya. Iya, Kayak loncat-loncat. kerak. Iya, betul. Jadi loncat-loncat Iya, gitu topik. itu yang saya rasakan juga begitu. Dan saya cium ada itu sih aroma kera ya. Iya. Iya, saya sih. Saya serem melihatnya.
Saya pokoknya masih belum puas kalau saya belum dapetin sebenarnya masih ada yang ganjel pokoknya. Tapi ya udah, karena saya belum dapat izin dari Mas Didit, hanya ini yang bisa saya lakukan. Sebenarnya masih banyak yang aku pengen bantu buat Mas Didit. Apa yang harus dilakukan dengan sisa batu-batu yang ada di rumah? Jadi dia tidak usah melakukan treatment khusus pada batu-batu. Oke. Hanya sebagai kolektor saja. Sebagian batu itu kolektor, tapi sebagian di treatment khusus gitu. Nah, sampai ada ruangannya segala. Itu nggak usah dilakukan lagi. Sebenarnya dikurangin sih, tapi kalau ruangan itu kan bersifat opsional, pilihan. Ya udah, itu udah jadi bagian dari rumah kamu. Tapi yang lain-lain, sebagiannya setengah, itu kan masih ada rumah-rumah makhluk halus itu. Udah dibuang-buangin aja, biar tenggelam di laut. Jadi memang kalau yang ada batu yang sering diritualkan, yang diisi, itu yang harus dibuang ke laut. Tapi sisanya kalau dijadiin sebagai barang koleksi ya boleh-boleh aja. Gak ada salahnya kolektor barang antik dan barang batu-batu. Dan kemampuan dan kelebihan mata ketiga Anda, mudah-mudahan Mas Didit gunakan untuk kebaikan, untuk membantu hal-hal yang baik. Iya, gitu. Kan buat baik pahala juga ya. Untuk Mas Diditnya sekarang itu usahanya apa? Kalau untuk sekarang beramal sih, Beramal. sama advertising. Advertising. Advertising saya. Advertising. Bergerak di percetakan. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Itu ya. Buat Masnya, jangan lagi lah ya ikut-ikut kayak pesugihan seperti Ya, itu. jangan. Jalanin aja. Iya. Insya Allah kan kita punya Tuhan, jadi kita bisa berdoa. Apapun Amin. itu, jangan ke arah yang seperti kayak bertapa. Ini kan karakter kera kan loncat-loncat ya. Jangan sampai nih Mas Didit juga loncat-loncat nih. Ini sekarang udah lepas, nggak taunya diundang lagi. Lepas, masuk lagi, lepas, masuk lagi, bolak-balik. Ini bukan foto bumerang, bolak-balik. Oke? Lepasin sekalian. Mas Didit, Iya, terima kasih. sama-sama. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio Penembus Mata Batin. Terima kasih. Ketika nafsu menguasai jalan pikiran, seseorang akan tega mengorbankan apa saja hingga berujung penyesalan. Setelah ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan santet. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Selamat malam, Mas Fian. Selamat malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya swasta. Baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya cuma mau menceritakan masalah hubungan saya sama seorang wanita, Mas. Yang berawalnya berjalan lancar. Dan pada akhirnya saya niat untuk serius, yaitu menikahi. Lalu apa yang terjadi? Karena dari orang tua si wanita tidak setuju dengan saya. Karena dengan alasan saya belum mapan, saya belum mampu, saya belum punya apa-apa. Nah, dari situ timbul rasa sakit hati saya. Setelah sakit hati, apa yang Anda lakukan? Saya setelah sakit hati, saya sempat stres tadinya. Stres, saya mondar-mandir, saya nggak tahu mau kemana. Saya dapat teman, dia ngasih solusi. Apa solusinya? Ya, itu santet orang tua si perempuan. Anda kirim santet ke orang tua pacar Anda? Iya, saya sakit hati, Mas. Bagaimana caranya? Saya melakukan itu
setiap hati saya sakit, saya lakukan itu dengan cara pakai foto. Terus saya langsung beradaptasi sama orang pintar yang bisa melakukan apa yang saya mau. Disuruh apa sama dia, saya lakukan. Jadi Anda datang ke seorang Iya. dukun Ya, betul. pakai foto. Ya, Lalu di sana apa yang dilakukan? dari foto itu saya melakukan bermacam-macam. Apa yang disuruh sama dukun itu saya lakukan semacam kayak apa yang saya ingin lakukan dari orang itu bisa saya lakukan dari foto. Misalnya, Saya tusuk matanya pakai jarum, matanya akan sakit, Mas. Itu langsung respect pada saat itu saya lakukan. Saat itu juga terjadi sama si ibu pacar saya. ibu pacarnya. Iya. Selain mata, apalagi yang Ya, untuk saat ini saya lumpuhkan kakinya, Mas. Karena biar semua apa yang saya rasakan, dia bisa rasakan, Mas. Kakinya sampai saat ini saya kunci, Mas. Supaya nggak bisa gerak. Biar dia nggak bisa beraktivitas. Jadi maaf ya, mau tanya. Jadi sampai sekarang orang tua dari pacar kamu itu kakinya kayak lumpuh gitu, nggak bisa jalan atau gimana? Iya. Sampai sekarang? Nah, bahkan bukan untuk kakinya aja. Sampai dia kadang-kadang aku buat dia nggak bisa lihat. Kadang-kadang aku buat dia nggak bisa napas Karena ketika... ditusuk tadi ya mata? Iya. nggak bisa napas, nggak bisa melihat. Itu sampai kapan Anda mau terus lakukan itu? Sampai saya bisa disetujui, Mas, sama hubungan saya sama si anaknya dia. Bagaimana hubungannya dia sakit, terus akhirnya menyetujui? Saya nggak nangkep nih. Iya. Gimana ceritanya? Iya, sebenarnya saya nggak bisa tercapaikan apa yang saya mau ya, Mas ya. Saya udah ngancem ke si wanita pacar saya. Kalau memang ibumu mau sembuh, ya ibumu harus setuju dengan hubungan kita. Pacar kamu tahu kalau itu karena Iya, perbuatan tahu. kamu? Sampai saat ini dia nyari-nyari saya, Mas. Oh, pacarnya terus nyari? Iya, dia minta tolong disembuhkan ibuku. Ya, aku bisa sembuhkan dengan satu persyaratan, kamu harus nikah sama saya. Jadi Anda mau seolah-olah menyembuhkan penyakit ibu pacarnya ini, Iya, lalu kemudian harapannya supaya hubungannya disetujui. betul. Itu yang saya mau. Itu tujuan saya sebenarnya. Kalau itu terjadi ke ibu Anda gimana ya? Ya, jangan sampai terjadi kepada ibu saya. Nggak mau ya? Nggak mau. Begitu juga mungkin pacar Anda merasakan hal yang sama, dia nggak mau ibunya lihat seperti itu ya? Iya, tapi ini kan beda loh, Mas. Ini kan dari faktor saya sakit hati. Saya menjalani hubungan sampai menjalani 3 tahun ya, Mas. 3 tahun Iya. menikah tapi nggak disetujui. Betul. Boleh diingatkan lagi nggak ke kami? Alasan utama nggak setuju itu apa sih? Ya itu dia tadi. Karena alasannya saya belum mapan. Iya. Saya belum punya Kemapanan. usaha. Iya, itu yang Secara saya sakit. ekonomi. Tapi aku bingungnya di sini, Kak. Sedangkan pacar dia kan tahu kalau yang membuat ibunya sakit itu pacar sendiri. Terus ibunya sendiri tahu nggak kalau karena penyebab sakitnya itu karena kamu? Kan Ya, maaf saya potong. Sebenarnya sih tahu. Mereka sudah tahu. Dan mereka sempat menuntut masukin saya ke penjara. Saya tidak jawab. Alasan apa masukkan saya dalam penjara? Nuntut saya. Ada bukti saya melakukan hal-hal seperti itu. tapi Oh jadi mereka udah nuduh kamu ya? Udah. Sampai saat ini dia masih nyari-nyari saya dan karena dia sudah berobat kemana-mana, udah, tapi tetap nggak bisa. Baik, tujuan Anda Mas Fiat datang ke Menembus Mata Batin hari ini untuk apa? Ya, saya untuk menceritakan masalah saya dengan hubungan saya ini ya, barangkali Mas ada solusi buat saya atau ada jalan keluar buat saya untuk sebenarnya sih saya melakukan ini juga berlawanan sama batin saya, Mas. Ya, saya tahu saya dosa besar. Tapi kan sakit hati, Mas, beda, Mas. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi apa yang diharapkan. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Vian lahir tanggal 17 November 1990. Sosok yang tekun dan berbakat di bidang seni. Tetapi tabiatnya sangatlah buruk. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan yang dia inginkan. Saya melihat ada sebuah ritual untuk melumpuhkan seseorang yang sangat ia benci. Saya melihat sosok Banaspati di tubuh Vian. Sangat besar sekali energinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Vian dengan tanggal lahir 17 bulan 11 1990. Vian mengirimkan santet kepada ibu pacarnya karena sakit hati hubungannya tidak disetujui dengan alasan belum mapan. Ya, dan malam hari ini udah ada rasa bersalah, sebenarnya ingin melepas dari itu. Tapi masih belum rela melepas santetnya karena hubungannya belum juga disetujui. Betul. Oke. Santetnya masih belum dilepas karena masih belum disetujui. Iya. Tapi jujur terus terang, kamu harus jujur juga dengan apa yang saya tanya, bahwa sebenarnya Vian, saya kok lihat terlepas dari kamu main santet itu, sekarang Vian lagi menjalani hubungan dengan yang lain nih. Terus terang, Iya. kan? Di mana letak yang bisa saya bantu kalau misalnya kamu lagi nungguin pasangannya sementara melet, tapi di sini saya lihat kamu ternyata menjalin kasih dengan perempuan lain sekarang. Saya teman, ya saya jujur saya dekat sama orang ini bukan untuk serius ya Mas. Saya cuman untuk, ya teman saya, untuk saya sharing curhat. Tapi untuk lebih, untuk keseriusan saya nggak, tetap sama yang pertama. Saya cuman lebih ya, cuman dekat. Deket seperti pacar. Udah dekat bahkan sampai ya kan? Iya. Nah, itu poin saya. Kamu punya pasangan lain tapi kamu belum cabut pas yang mantannya yang pertama. Iya, santetnya masih di badan ibu pacarnya. Iya. Gimana coba pertanggungjawabannya? Saya di sini bertugas mengklarifikasi semua yang ada dan bertugas juga jadi sebagai judging, menetralisir apa aja yang ada di kasus partisipan. Ya, Roy memang mengungkapkan semuanya secara gamblang, jadi akan baca dibuka semua di sini. Akan terbuka semuanya. Jadi Anda juga diharapkan bisa jujur supaya memang bisa dapat solusi dari permasalahan yang lagi dihadapin. Di sini kayak meja pengadilan bahwa kamu terdetek. Perawan. Iya. Santet darah perawan. Jadi itu yang saya lihat, Vian. Jadi santet ini juga bekerja dan semakin powerful ketika dia sudah bisa menjalin hubungan dengan perempuan lain berganti-ganti, iya kan? Iya. Berganti-ganti dan mendapatkan satu kepuasan, dia akan tahu powerful. Jadi tambah Betul. kuat santetnya, kekuatannya kalau dia melakukan hubungan badan dengan perempuan-perempuan lain. Iya. Tanya aja, Vian. Betul. Ya sebenarnya ya seperti itu sih, tapi ya supaya jalan satu-satunya saya biar puas ya saya harus ikuti itu, memang udah dari sananya harus seperti itu. Dalam 1 bulan itu saya harus dapatkan perempuan 33 orang. Itu mau jelek mau buruk, yang penting saya harus dapat. Dapat apanya? Ya saya harus tiduri dia. 33. Ya. 1 bulan. Ya bisa saya beli, bisa saya memang pacari dengan, Setiap hari bisa gonta-ganti, Iya. bahkan ada yang lebih dari 1 dalam 1 hari. ya kadang-kadang sih kalau memang lagi dapat saya bisa sehari itu bisa 1 hari 1 malam ya bisa dapat 4 perempuan saya bawa ke tempat saya. Kalau saya ngelihat di sini, pikirannya Vian sendiri sih yang ingin dan selalu ingin sebenarnya.
tapi dia juga beralibi. Alibinya adalah makhluk gaib, sosok makhluk halus. Sosok makhluk halus gitu. Emang iya sih, dia bertambah jadi kayak ngerasa lebih pede, lebih puas gitu. Sebenarnya ada dua versi sih kalau saya lihat. Dia sendiri juga dan dia mengalibikan itu sebagai orang-orang dia. Oke, Mas, 33 dalam 1 bulan nggak takut penyakit tuh? Ya, untuk masalah itu sih saya nggak memperdulikan lagi. Yang penting saya puas dan sakit hati saya terbalaskan. Mungkin di sini di antara 1 atau 2 penonton di sini tahu siapa saya. Tahu latar belakang saya, tapi saya nggak harus kasih tahu namanya siapa. Dia tahu siapa saya. Ya, apa sih tujuan saya untuk melakukan hal seperti itu, dia tahu. Ada yang tahu dari penonton? Iya. Oh ya, dan itu benar apa yang dikatakannya. Memang harus begitu. Kalau untuk teman saya yang penonton itu dia tahu kalau saya seperti itu, bukan saya, maksudnya dia tahu kalau saya itu dalam 1 minggu itu bisa dapat gonta-ganti pasangan 7 kali atau bahkan 10 kali selama 1 minggu. Tapi kalau misalnya emang ternyata nanti akhirnya dapat penyakit gitu ya, terus Anda mau punya istri, punya keluarga, ngeluarin penyakit tuh? Enggak, Untuk kepikiran ke sana. saya belum kepikiran ke sana. Karena saat ini saya masih mikirin sakit hati saya, Mas. Saya sakit hati. Kalau memang di Indonesia nggak ada HAM, mungkin saya udah lakukan apa yang saya lakukan. Tapi karena saya takut hukum, ya saya balas dengan cara seperti itu, Mas. Ya, Mas tahu rasa sakit hati gimana sih, Mas? Sakit hati tapi kamu juga malah terjun ke dunia yang malah enggak gitu. Malah jadi Malah nggak karu-karuan. terjerumus. Malah terjerumus. Malah nggak karu-karuan di sini saya lihatnya. Kenapa Mas Fian? Anda dari tadi kelihatan gelisah tuh kenapa ya? Ya, saya kan berguru ya, jadi saya bisa ngerasakan di tempat ini. Buat saya berat di sini. Dari tadi saya nggak, sebenarnya dari banyak dorongan rasa pengen masuk ke tubuh saya, Mas. Makanya saya harus tahan. Nggak mau saya. Gak apa-apa, nggak usah ditahan kok Mas Fian. Kalau memang ada sesuatu yang mau masuk dan ingin diutarakan oleh makhluk tersebut dan Mas Fian jadi mediasinya, silakan saja biar kita selesaikan semuanya di sini. Dan kamu bawa sesuatu kah di diri kamu? Ya, saya bawa semacam jimat. Ya itu Boleh saya lihat kok? cincin. Saya cuman perlihatkan saja ya. Iya, Perlihatkan saya aja. lihat. Di mana? Saya lepas atau gimana? Oh, itu yang ada. cincinnya. Iya, saya bawa cincin ini ini disebutnya penasihat. Jadi dari mana? Dari orang pintar itu. Jadi dari sini saya bisa memperdayakan siapa yang saya Perempuan-perempuan yang betul mau itu gitu. ya. Cukup saya oles aja apa yang disuruh dikasih sama orang pintar itu ya saya lakukan. Gimana jadi dengan menggunakan cincin itu, Anda ngelihat ada perempuan yang Anda mau, terus dia apain? Ya saya baca-baca aja apa yang disuruh sama guru saya itu ya. saya- Mantra-mantra gitu. Mm-mm. Lalu kemudian perempuan itu akan langsung Itu buat Udah. saya nyata dan bisa terjadi kalau saya udah lakukan. bisa langsung disembuhin tapi Enggak. langsung dilepas. Saya tujuannya bukan untuk benar, saya cuma untuk mengambil dia aja. Setelah saya dapat apa yang saya mau, saya welcome. Iya, maksudnya begitu Anda memikat perempuan, bisa Anda netralisir nggak? Oh, bisa. Bisa. Jadi maksudnya Mas, Iya. Ya misalnya Anda mau memikat seseorang gitu ya, kan dia terpikat kan. Nah setelah itu bisa dinetralisir supaya dia nggak terpikat lagi. saya nggak kalau untuk itu saya nggak ngurusinnya. Tapi sih kebanyakan wanita udah sakit hati sama saya. Jadi kalau udah saya itu akan ngejar saya dan dia akan ngejar, tapi saya nggak hirau. Kan tujuan saya cuma untuk 1 kali tidur ya sudah. Jadi sekian banyak korban-korbannya masih ada banyak yang ngejar-ngejar terus. Sampai saat ini sih banyak, ada yang bilang bilang saya sumpahin kamu, inilah banyak ada. Tapi saya nggak menghiraukan itu. Yang saya tuju ya cuma 1 itu, saya untuk memuaskan sakit hati saya. Kamu ngeliat sesuatu nggak? Lihat, berasa sesuatu nggak dari cincin? Kan tuh aku praktekin kalian. Oh, jangan.
praktekin. Jangan. Nggak Iya. kira-kira ampuh tidak? Kan penasaran, Iya. orangnya penasaran. Iya, soalnya. cobain. Boleh? Enggak. Kenapa? Nggak bisa karena Coba kan dia dong. sebelumnya kan udah tahu. Samperin ke situ. Praktekin kalau Kenapa kamu nggak bisa? Enggak, kan dia udah tahu, udah saya ceritakan Oh, ke dia, gitu? Mas. Iya. Yang Oh. bisa saya kenai dan bisa saya dapatkan itu dia nggak tahu siapa saya dan bukan masalah oh saya udah bisa begini terus dia bisa, saya kira nggak bisa, Mas. Karena udah tahu. Iya. Ini disebutnya sama kayak seperti saya apa ya, nyulam. Nyulam itu tipu daya. Apa yang dilihat dengan wanita itu sebenarnya bukan saya. Jadi dia tertarik itu bukan dengan diri saya. Tapi cincin itu nggak bisa dilepas dari Anda ya? Ya, saya nggak mau saya lepas. Jadi, nggak jadi Li, nggak usah Li. Nanti lihat lagi deh. nggak bisa dilepasin ya? Antara nggak bisa atau nggak rela? Bisa, tapi nggak. Kayaknya nggak rela ya? Nggak rela. Nggak rela saya. Kamu merasakan sesuatu Roy dari cincin ini? Saya merasakan energi yang ini bentrokan sebenarnya. Jadi saya ngerasa sakit kepala liatnya. Dan dia terus mengusap. Saya tidak ampuh juga ke saya karena kan kita berbeda dunia gitu. Buat Vian, jadi itu energinya terlalu negatif sih kalau saya lihat di situ. Tapi pemikatnya justru di cincinnya, tergantung siapa yang pakai sih sebenarnya. Gitu. Iya. Oke, kalau misalnya memang Anda merasakan ada yang coba untuk masuk, bisa nggak diizinin supaya benar-benar masuk dan bisa diajak komunikasi? Saya nggak ini. Kalau untuk masuk dia masuk sendiri, tapi kalau saya nggak bisa nyuruh dia masuk. Tapi kalau untuk dia masuk mungkin dia mau masuk sendiri ya mungkin masuk sendiri. Dia Tapi dari tadi Anda tahan kan? ya, Dan tapi bisa nggak jangan ditahan? Dari tadi udah ngerasa berat kan? Iya. Duduknya kayak nggak nyaman gitu Iya. ya. Gitu ya Roy, panggil. Panggil aja, suruh masuk. Gak boleh dilepas sama sekali. jangan, Mas. Kalau dilepasin secara paksa gimana? Kalau yang paksain? Gak boleh. Jangan, Mas. Kalau dilepas kenapa? Apa yang terjadi? Ya, memang udah dari sana saya nggak boleh lepas. Oh gitu. Kalau misalnya memang Anda merasakan ada yang coba untuk masuk, bisa nggak diizinin supaya benar-benar masuk dan bisa diajak komunikasi? Saya nggak ini. Kalau untuk masuk dia masuk sendiri, tapi kalau saya nggak bisa nyuruh dia masuk. Tapi kalau untuk dia masuk mungkin dia mau masuk sendiri ya mungkin masuk sendiri. Dia dari Tapi tadi Anda tahan kan? ya, Dan tapi bisa nggak jangan ditahan? Dari tadi udah ngerasa berat kan? Iya. Duduknya kayak nggak nyaman gitu Iya. ya. Gitu ya Roy, panggil. Panggil aja, suruh masuk. Gak boleh dilepas sama sekali. jangan, Mas. Kalau dilepasin secara paksa gimana? Kalau yang paksain? Gak boleh. Jangan, Mas. Kalau dilepas kenapa? Apa yang terjadi? Ya, memang udah dari sana saya nggak boleh lepas. Oh gitu. Hidup kamu kan masih panjang ya kalau saya bilang. Jadi kalau misal Mas Fian sendiri sih yang mau tobat apa enggak, nih ibu dari pacarnya nggak dilepas-lepasin, tapi sendirinya main perempuan banyak. Jadi gimana dong? Ya, Iya. saya lepas itu, Mas. Saya akan lepas. Pasti saya lepas kalau saya sudah disetujui sama ibu dari pacar saya itu aja. Kalau sebelum saya disetujui, mungkin gak akan saya lepas. Tapi nanti kalau udah disetujui punya keluarga nggak bisa main perempuan lagi loh. Ya, kalau untuk itu pasti saya nggak akan ambil lagi. Saya buang semuanya. Kalau memang dia bisa untuk bersatu sama saya dan disetujui hubungan saya. Enggak deh. Jujur saya terus terang saya ngeliat di sini semuanya penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Bahwa ternyata dia tetap akan masih main perempuan terus. Walaupun udah dicabut atau tidak belum sebelumnya, saya ngerasa dia akan terus bermain dalam dunia perempuan. Aduh, itu sih.
sulit dilepasin antara magic dan kebiasaan. Oh, jadi bingung ngebedainnya ya? Antara Susah habit dan bedanya. black magic. Dia melakukan itu saat ngirim santet dengan bantuan sosok gaib. Coba aja dia panggil nih dalam dirinya dia, pasti nanti kemasukan. Saya pengen lihat biar kita bisa clearkan dan kita bisa beresin satu persatu. Ya, kalau memang dia mau masuk, saya silakan. Saya persilakan untuk masuk. Ya, jangan ditahan. Ya, saya relakan. Sosok perempuan yang lebih dekat ya. Karena memang mungkin darah perawan ya. Darah perawan. Oke. Kenapa minta darah perawan? Dia karena korban pembunuhan kah? Dia arwah penasaran. Iya, betul. Banyak tuh. Ketuanya ketawa. Kayak Saya minta dupa. Ketawa perempuan. iya, Iya, ketawa perempuan. ketawa mulu dari tadi. Dia tadi ketawa terus. Enggak, saya nggak ketawa. Oh iya, bukan kamu yang ketawa sih. Dia keluar masuk. Gitu ya. Jadi dia kayak dia mata bola matanya kayak Iya. tek, 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 tek. Melihatnya juga dari tadi dia fokusnya berubah terus. Fokusnya berubah-ubah gitu dari itu sih yang saya lihat. Saya nggak ini, Mas. Saya tetap nggak bisa. Saya tetap bertahan. Udah keluar ya. Masuk keluar on off. Tadi udah salah keluar tuh. Iya. Gak apa-apa, Mas. Iya, Oh. udah Oh, perempuan. Oke. oke. Udah masuk nih. Aduh, bang. Kenapa kamu merasakan sesuatu? Ron? Ya. Terima kasih. Kamu terasa nggak enak banget ya? Gak enak banget sih sayanya. Iya, dia duduknya udah duduk perempuan nih. Sama kamu loh, Li. Terduduknya. Dia berubah jadi setan darah perawan. Siapa namanya? Selamat malam. Nggak mau bicara. Aku nggak mau. Perempuan gitu. Kamu yang selama ini ngikutin yang punya badan ini ya? Masuk ke dalam badannya Vian. Siapapun itu, apapun yang ingin kamu katakan, sebutkanlah. Siapa dia, Ron? Ini, sang hantu ini ya? Kamu siapa dan dari mana asal kamu? Kamu yang selalu minta darah perawan. Buat apa minta darah perawan? Balas dendam, sakit hati ya? Pekerjaannya seperti itu, Mas. Perempuan kalau sama perempuan kan biasanya suka ini. Coba sini jangan ajak ngobrol. Tanya sesuatu atau ngomong. Kamu udah lama ngikutin Pian di dalam tubuhnya Pian? Jadi semua itu perempuan itu kamu yang suruh atau gimana? Saya suruh. Kamu
kamu mau nggak keluar dari tubuhnya Pian? Kenapa? Kenapa? Dia cinta saya. Dia punya saya. Sampai kapan kamu minta perempuan-perempuan itu? Seterusnya, selamanya. Saya minta cincinnya Vian ya, yang punya badan ini. Kenapa itu rumah kamu ya? Aku boleh lihat nggak cincinnya? Aku boleh pinjam? Kenapa? Boleh nggak saya minta sabun dan paksa lepasin? Tapi nggak saya sita. Saya minta pelumas apa ya, sabun. Sabun Atau minyak? yang licin, lotion. Masuk terus aja, saya pengen tanya terus. Mau sampai kapan nempel di badannya Vian? Sampai selamanya, Mas. Selamanya. Pegang terus lepasin, tapi seret cincinnya, jadi agak susah untuk lepas. Lotion dan licin. Itu rambut Oke. panjang. Ambil sisir deh sekalian. Kamu pergi tinggalin Vian ya? Kamu yang bantu Vian untuk ngirim santet ya? Betul. Kalau kamu cabut santet itu gimana? Bisa? Kenapa? Coba sih. Sisir, ada sisir. Kamu sisiran ya, rambut sebelah sini ya. Mau sisiran. Ini rambut yang sini. Enggak. Yang sebelah sini Fadia. Rambutnya berantakan tuh. Benerin rambutnya. Silakan benerin rambutnya. Kamu benerin rambutnya. Panjang ya. Oh, bagus banget. Bagus rambutnya. Saya pengen lihat juga tangan yang cantiknya. Lihat ya. Lihat tangannya. Saya mau kenalan, salaman boleh? Jangan. Saya mau kenalan. Jangan. Kalau rumahnya di sini, kamu mau ikut gak ke dalam cincinnya? Rambutnya bagus loh, panjang kamu. Sekalian. Thank you. Ini cuma dilihat kok. Ini rumah kamu ya? Cuma dilihat aja. Tadi Sita. Oke. Udah lama ya kamu ya di cincin itu ya? Udah. Takut ya kalau cincinnya dibanting ya. Jangan.
Jangan apa? Boleh. Boleh. Jangan. Kamu mau melepas santet dari ibu pacarnya yang punya badan ini? Melepas santetnya kamu mau? Gak mau? Enggak mau. Saya merasakan ada perubahan energi di sini. Ketika cincinnya diambil, tapi dia merasakan kecemasan dan dia tidak banyak ketawa. Dan saya merasakan di sini ketakutan bahwa rumahnya akan dihancurkan. Rambutnya bagus disisir ya. Jangan. Saya bakar cincinnya. Sisir dulu rambutnya, sisir dulu. Sisir. Sisir dulu Bukan. rambutnya ya. Ini sosoknya seperti gimana ya? Perempuan. Cantik. Dan kalau dia bisa berubah wujud cantik dan dia bisa berubah wujud menyeramkan. Saya pengen kamu ngelepasin pelet ibunya sang pacar. Ya udah, kalau gitu saya hancurin. Kalau nggak ngelepas, Jangan, Mas. rumah ini dihancurin. Jangan, itu rumah saya. Harus lepasin santetnya. Kalau gitu rumahnya dihancurin ya. Kamu dikasih apa sih sama yang punya badan ini? Dikasih darah perawan terus ya? Tapi yang punya badan ini juga sebenarnya mau ngelepas santetnya loh. Jadi ini sebenarnya maunya kamu. Gila, dingin banget loh di sini. Bagian sini. Kita penasaran pengen tahu wujudnya dia sebenarnya kayak gimana sih ini, makanya Roy lagi ngegambarin sebenarnya dia bentuknya seperti apa nih. Panjang rambutnya. Seneng ya kamu ya sama yang punya badan ini, seneng ya sama Vian ini, seneng. Oh. Saya terus coba pancing pertanyaan baik. Ya. Informasi yang ingin saya gali terhadap makhluk tersebut. Kamu dari mana sih asalnya? Kenapa bisa ikut pertama kali dengan yang punya badan ini? Dengan Vian ini kenapa, Bro? Dia sayang saya bantu dia. Sayang gimana dengan ngasih darah perawan? Iya. Dan kamu bantu apa lagi selain santet? Kenapa, Roy? Iya, saya minta kain hitam. Thank you, Martin. Kamu seneng ya, bau dupanya seneng ya?
kamu bener arwah yang diami Vian. Bye. Look at this one. This one. It's this one. Ini saya Dihancurin ya? bakar ya. Dan saya hancurin ya. Kamu. Nggak ada rumah lagi. Hancur. Lihat ya. Oh, cuma makhluk halus doang ya bisa manipulatif ya. Kamu nggak punya rumah lagi. Saya tetap bisa pulang. Pulang Saya kemana? akan balik lagi ke dia. Balik ke mana? Ini rumah kamu ya? Iya. Iya. Ini rumah kamu. Iya. Rumah kamu hancur kayak gini sekarang, iya. Kalau gitu pergi dari tubuh Vian sekarang. Masih nggak mau ya? Udah hancur berantakan. Tuh lihat deh. Benar-benar berantakan. Habis. Sekarang maunya apa? Kasih tau saya. Kamu cabut santetnya. Ya. Nanti akan dikembalikan rumahnya. Buat kamu bisa pulang. Karena dunia kamu berbeda dengan dunia Vian yang punya badan ini. Ya. Dia punya saya, Mas. Coba untuk trap dia untuk pergi deh. Saya masih gergetan. Pengen. Rumahnya udah dihancurin. Terus Saya ambil sisirnya ya. Saya ambil sisirnya. Kenapa saya yang sisirin? apalagi yang dimau dari Vian? Semuanya udah hancur berantakan. Yang punya badan ini, Vian, udah nggak mau lagi untuk punya ikatan dan perjanjian dengan kamu. Kasihan dia. Ya. Ya, mau pergi. Mau pergi? Pergi baik-baik ya. Bener. Saya minta kopi hitam. Panas. Saya akan mau... saya tidak mau nggak worship ya. Apa ya? Nggak... Dengan kopi hitam ini saya tidak menyembah atau worshipkan ini jadi beneran, tapi saya ingin dengan kopi panas ini sebagai tanda perpisahan. Ini tanda perpisahan kamu ya. Iya, kalau kamu setuju, saya nggak pernah percaya dengan omongan makhluk halus loh. Dengerin kata saya, dan saya nggak pernah percaya dengan omongan jin dan segala macam tipu daya makhluk halus.
panas ya. Kamu Baik. lepas santetnya ya. Ya. Baik, baik. Kamu lepas santetnya apa enggak? Kalau gitu kamu minum kopi sampai habis. Lepas ya. Tapi lepas santetnya. dulu. Lepas ya. Lepas santetnya ya. Ya. Siapapun kamu, kami nggak ada Kopi niat. panas, hati-hati. Minum sampai habis dan kau akan menunggu. Buka dulu mas, sih saya turunin ya, saya turunin. Saya turunin. Minum sampai habis dan kau akan nemuin sesuatu di dalamnya. Terus minum. Habisin. Nurut kata saya. Kau akan lebih. Kalau kamu nurut kata saya, kamu pasti bisa tenang hidupnya dan pergi jauh-jauh dari badan Fiat. Iya. Karena dunia kamu udah lain sama Fiat. Ya, habisin minum. Iya, seneng ya. Kamu seneng kan? Suka ya minumnya ya? Minumannya enak ya? Ya. Minum sampai habis. Dihabisin. Sudah? Oke. Sudah dikit lagi, dikit lagi. Kamu temukan sesuatu? Boleh? Dikit lagi habisin. Dikit lagi, sedikit lagi. Ya. Kamu bisa berpisah dengan Vian baik-baik. Kenapa, Fian? Kaget ya? Mas Vian, Udah kembali. Iya. sesuatu di situ. Lo diam. Ambil aja sendiri pakai tangan dia. Apa ini? Ini tisu. Mungkin saya akan kasih kesempatan kedua buat Vian. Tapi nggak ketiga kalinya pada suatu saat nanti kalau saya ketemu Vian di tempat yang berbeda. Ya, Ini udah nggak ada energi lagi ya cincin ini. nggak ada. Dia taruh situ aja. Diambil aja cincinnya. Bersihin nanti. Gitu. Saya kasih kesempatan kedua bukan berarti saya juga tega dan menyetujui ritual-ritual kamu ya, Vian. Tapi saya kasih kesempatan dua untuk berubah jadi orang baik. Itu aja poin saya. Saya bukan tipe antagonis yang menghancurin semuanya. Enggak juga. Tapi saya lihat kesempatan kedua kalau masih ada, kenapa nggak dicoba? Dan saya percaya ada kebaikan di tubuh Vian. Sosok ini udah pergi, Roy? Udah pergi. Oke. Dan saya memanipulasi dia untuk pergi dan netral cincin ini. Tapi masih bisa kau pakai sebagai hiasan doang. Gak ada isinya sama sekali ya. Oke. Baik. Mudah-mudahan Mas Vian bisa memutuskan ke depannya apa yang terbaik. Ayo, Mas. Bisa lepas dari santet. Bisa Iya. bahagia. Mendapatkan cinta yang benar-benar tulus. Terakhir ada yang mau disampaikan? Menurut aku buat Pian, lagian juga walaupun nggak direstuin kan masih banyak perempuan lain. Move on gitu. Ya. Nggak cuma harus dia, lagian kalau kamunya cinta dia, dianya nggak cinta kamu juga percuma. Jadi harus saling mencintai gitu. Nggak Betul. Alasannya nggak direstuin karena Ya, itu dia tadi. kemapanan. Kemapanan. Jadiin tantangan dong. Iya. Jadikan motivasi kamu buat biar ya kamu bisa tunjukin kalau aku bisa gitu. Ya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Iya, betul. Jadiin tantangan, motivasi, dan hidup
Vian, kami berharap Anda mendapatkan hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah dari menembus mata batin malam hari ini, Anda bisa lebih bahagia. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih dan selamat malam. Belajarlah dari alam yang selalu memberi tanpa menghakimi dan memberi arti tanpa membenci. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Didit dan Vian. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Kalau Didit tadi sebenarnya memiliki kemampuan sebagai peramal. Dan sayangnya dia juga bersekutu dengan siluman kera. Sementara Vian mengirimkan santet dan dia dirasuki oleh sosok perempuan berambut panjang yang menyeramkan wajahnya. Gimana tanggapan kamu? Iya, kalau Didit dan Vian sama-sama pelaku mistis. Namun saya ngelihat Vian masih ada kesempatan kedua. Kenapa nggak dicoba untuk kesempatan dua untuk lebih baik? Dia bisa mencari kerjaan dan finansial lebih baik sehingga bisa dapat pasangan yang lebih baik. Saya ajarin Vian seperti itu sih. Kalau Mas Didit, Didit harus dihancurin karena memang sudah masuk di zona merah karena saya ngeliat siluman yang mengganggu terus-terusan. Dan itu karena dia mengoleksi batu dan diritualin, diisi, Betul, diundang betul. gitu ya. Padahal kalau sebagai koleksi aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Lia, ada komentar? Kalau aku sih ke Vian aja. Kalau Vian sih serem juga ya kalau pakai santet-santet gitu. Apalagi dia kan mencintai pacarnya. Yang disantet juga orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mau ngerestuin kalau sedangkan Iya. disantet gitu. Dia jangan sampai cintanya Iya. dihalangi, justru malah menggunakan Iya, santet. bagaimana orang tuanya juga mau setuju Iya, gitu. betul. Baik. Lia, terima kasih kamu Iya. sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana Terima baiknya. kasih. Roy Kiyoshi, Thank you. terima kasih semua penjelasan dan pencerahannya. Siap. Pemirsa, jika hari ini duri menghalangi jalan Anda, maka esok hari Anda akan memanen kurma dan kuncup yang masih tersembunyi menjanjikan sekuntum mawar yang pasti mekar.